misalkan nama saya Andika Primadani dengan NIM 1031124000231. Di sini dari kelas YF 1204. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sub CLO 313 dengan mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk nomor 1, dengan soal sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh R dengan R, soalnya RT sin T I plus cos T J plus T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Lalu A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk jawaban A, gerak ke bawah terjadi saat turunan ketinggian negatif, yaitu Z T sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 bisa jadi 2 T sama dengan 2 plus min 3. Lalu Z T itu kurang dari 0 ketika T lebih dari 1,5. Artinya partikel bergerak turun ke bawah pada selang 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5. Jadi jawabannya benar karena partikel bergerak ke bawah. Jawabannya ya. Lalu untuk B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk P, partikel berhenti jika V P itu sama dengan 0. Lalu kecepatannya V T sama dengan dr per dt sama dengan cos T I min sin T J plus 2 plus min 3K. Untuk berhenti total, ketiga komponen harus 0 secara bersamaan. Cos sama dengan 0 itu
T sama dengan pi per 2, lalu juga 3 pi per 2 dan lainnya. Lalu sin T sama dengan 0 itu T sama dengan 0 pi terus 2 pi dan seterusnya. Lalu ada 2T sama dengan T min 3 itu sama dengan 0, lalu jadi T 1,5. Jadi dari ketiga ini dari tidak ada nilai T, jadi penuhi kondisi tersebut, jadi jawabannya tidak. Lalu C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk C kita cari T ketika 2T sama dengan 12, di mana T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12, itu bisa jadi T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Lalu T sama dengan 3 plus min akar 9 plus 40 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 49, 3 plus minus 7 2 per 2 itu bisa jadi sama dengan T nya itu 5. Karena T nya lebih dari 0, jadi partikel mencapai 12 meter saat mencapai 12 meter saat T itu 5 detik. Untuk yang D, kita lanjut tentukan D, berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Untuk yang D kita gunakan yang V T saat T sama dengan 5 detik. Oke, yang di atas V T saat T nya 5, lalu V cos T per TI min sin TJ plus 2 plus min 3 K. I T nya tadi 5, kita ubah jadi 5 cos 5I, T nya kita ubah jadi 5 semuanya, sin 5 J plus 2 5 min 3 K itu sama dengan cos 5I min sin 5J plus 7K. Jadi kecepatan vektor
itu V 5 sama dengan cos 5I min sin 5C plus 7K. Selesai. Lalu untuk yang poin E, pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Untuk garis singgungnya, garis singgung adalah arah vektor kecepatan dari kecepatan. Jadi jawabannya karena sama, jawabannya tetap V 5 sama dengan cos 5I min sin 5C plus 7K. Baik, saya lanjut untuk nomor 2 dengan soal diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari 0, lalu X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Lalu dengan pertanyaan, tentukan nilai Y saat X sama dengan 0. Nilai turunan Y1 saat X sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah turunan Y1 pertama ada di X sama dengan 0, lalu kita cek limit turunannya dari kiri ke kanan. Untuk X kurang dari 0 itu dengan Y sama dengan 0 sama dengan Y turunan Y saat pertama sama dengan 0. Lalu untuk X lebih dari 0 itu Y sama dengan X pangkat 3 itu sama dengan Y turunan Y pertama sama dengan 3X kuadrat. Lalu kita cek limit kanan dan kirinya. Itu X sama dengan 0. Lalu lim X itu 0, Y turunan Y pertama 0, lim X itu 0 plus turunan Y pertama dengan 0. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka turunan eksis, dan jawaban untuk poin A jawabannya Y turunan Y pertama itu 0 sama dengan 0. Lalu untuk yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Kurva di 0,0. Kelengkungan kurva diberikan oleh rumus K sama KX sama dengan Y
turunan 2 X per 1 plus Y turunan Y pertama, Y turunan Y pertama X 2 per 3 per 2. Nah, lalu kita cari turunan keduanya. Untuk turunan kedua, untuk X lebih dari 0, kurang dari, maaf, ini kurang dari 0, yaitu Y sama dengan 0, sama dengan Y turunan 2 sama dengan 0. Lalu untuk X lebih dari 0, Y sama dengan X lengkap 3 itu sama dengan Y turunan 2 sama dengan 6X, itu sama dengan Y turunan 2 0 plus sama dengan 0. Karena Y turunan Y pertama X 0 dan Y turunan 2 0, maka K pakai rumus K 0 sama dengan 0 per 1 plus 0 kuadrat 3 per 2 sama dengan 0. Maka jawaban untuk poin B, pelengkungannya sama dengan 0. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.